Mas ya. Iya. Ini pertama kali saya ikut di sini karena ajakan teman. Terima kasih. Menarik, cukup menarik juga. Ya. Sebenarnya pertanyaan yang semua saya tanyakan juga bisa ditanya si Mas sendiri yang jawab. Apa itu? Ntar kalau saya bilang egois bagaimana? Ya, itu maksudnya kita mencintai diri sendiri. Apakah itu tidak dibilang egois seperti itu? Karena biasanya kalau kita mencintai diri sendiri kan kita akan membuat hati diri kita senang. Mungkin kadang kita sampai menutup akses untuk melindungi diri kita sendiri dari orang-orang yang akan menyakiti kita. Iya betul, betul. Nah itu maksud saya. Tapi saya sudah jawab. Ya. Apakah jawabannya memuaskan? Cukup memuaskan, tapi sebenarnya secara praktek mungkin agak susah ya. Yang susahnya di mana? Ya, saya sendiri mengalami seperti itu. Maksudnya karena kalau kita pernah disakiti sama seseorang, terus akhirnya saya memutuskan untuk yaudah deh saya menutup akses ke beberapa orang yang menurut saya nggak penting gitu. Terus saya mencintai diri saya sendiri. Dan mereka bilang sombong, egois. Iya, akhirnya kan seperti itu. Gitu beberapa orang akhirnya menganggap dia sombong nih. Dan apakah itu hal yang salah? Saya nggak tahu pikiran orang. Kalau saya merasa yang saya lakukan itu benar, tapi saya nggak tahu kalau orang lain. Kadang-kadang saya berusaha untuk cuek, nggak peduli sama pendapat orang. Yang penting saya menikmati itu. Tapi bukan jadi masalah. Tapi itu bukan masalah bagi kamu. Buat saya mungkin nggak masalah. Tapi kadang saya juga memikirkan kalau mereka akhirnya menjauhi saya karena menganggap saya terlalu sombong. Tapi itu bukan masalah. Ya, tapi bagi kamu itu bukan masalah. Bukan masalah. Oke. Kalau bukan masalah, jangan dipikirin. Kamu masih mikirin karena ada bagian dari diri kamu yang merasa ini masalah. Di satu sisi mungkin saya masih ingin punya banyak teman gitu kan. Kadang-kadang bukan teman terdekat itu yang sudah melakukan sesuatu ke saya membuat saya. Itu yang paling gak enak ya. Ya. Teman udah dekat. Ya. Backstep. Karena kita berusaha untuk mengalah. Nah, karena gini, aku jelasin sedikit ya. Kita kan teman nih udah lama. Dia jahat sama kamu. Kamu jadi mikir, kok teman baik kayak begini ya? I don't believe it. Saya nggak percaya. Kamu punya keyakinan dia nggak akan seperti itu. Daripada kamu lihat kenyataan, kamu malah mempertahankan keyakinan bahwa dia nggak salah. Apa mungkin saya yang salah? Gitu. Sebenarnya kamu pertahankan keyakinan itu daripada melihat fakta. Jelas nggak maksudnya? Karena kamu punya keyakinan, kita udah teman lama, kamu nggak akan kayak gitu. Kenyataannya kayak gitu. Jadi kamu menyangkal kejadian itu karena kamu pikir dia masih baik. Oh ini salah saya berarti. Kamu mikirin terus. Dan satu kali mikirin, pikiran itu akan mengikat pikiran lain. Jadi mikirin, oh kenapa dia gitu ya? Oh mungkin salah gua gini. Oh waktu itu gini. Ada ujung-ujungnya sengsara galau. I'm no good pak, nggak ada yang mau temenan sama gua, teman baik sendiri kayak gini siapa? Apa harus kayak gini terus gitu? Cuman kadang yang agak cukup menyakiti perasaan karena dia sahabat lama. Betul. Itu gini mas, jadi dia itu bilang ke saya, kok sekarang jadi untuk diri dari gue sih? Itu maksudnya padahal kita berusaha untuk saya berusaha menyeimbangkan sikap saya ketika memang saya sedikit membangun tembok untuk dia untuk melindungi dari diri saya. Itu maksudnya dia, apakah kalau saya memutuskan untuk mencintai diri saya itu nanti jadi egois karena teman saya juga protes seperti itu. Iya. Sebenarnya yang egois adalah orang yang bilang kamu egois. Karena dia egois, dia pengen kamu jadi seperti yang dia mau, tapi kamu jadi seperti yang kamu mau, dia bilang kamu egois. Sebenarnya egois dia. Kalau dipikir-pikir kan begitu. Betul nggak? Iya kan? Iya seperti itulah. Jadi don't worry about it. Tenang aja. Oke. Ada lagi mau tanya? Oke, Mas di depan. Selamat malam, Mas. Iya. Mas bilang cepat juga. Pertanyaan saya, Iya. apakah kalau ketika kita semakin mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita pola pikir kita untuk apakah kita perlu memberikan sedikit space juga untuk membuka keran untuk berhubungan dengan wanita? Loh iya dong. Membuka keran untuk berhubungan dengan wanita. Space. Kamu kerja di ini PLTA. Terus yang kedua, apakah dengan pola ini mendapatkan prioritas kita kepentingan diri kita sendiri dulu? Betul. Bagaimana kamu dapat membuat orang miskin jadi kaya? Sorry, saya ulangi kalimat.
Bagaimana kamu dapat membantu orang miskin jadi kaya kalau kamu sendiri miskin? Bisa? Bagaimana kamu membantu orang sakit kalau kamu sendiri sakit? Bisa? Jadi yang prioritas utama siapa? Diri kamu dulu. Kamu mau bantu orang, kamunya nggak bener, bisa nggak? Jadi prioritas utama siapa? Kamu. Titik. Tapi prioritas utama jangan kamu terus. Kamu memprioritaskan diri untuk membantu orang, bukan memprioritaskan diri untuk menipu orang atau apa. Jadi kamu yang utama, yang lain nomor 2. Pahit memang. Dan orang-orang nggak suka itu, karena semua orang egois. Dan pola ini kayaknya di luar pakem ya. Maksudnya? Kan mainstreamnya kan kita harus. Iya, mainstreamnya begitu. Memang. Makanya banyak orang gagal, yang sukses sedikit. Kan gitu. Kita harus berpikir berbeda. Betul? Nah, soal keran, tanya sama tukang air aja. Oh ya, by the way, aku mau yang itu. Kamu bahagia sama diri sendiri bukan berarti kamu nggak punya teman, kamu mengurung diri di kamar terus ngobrol sama diri. Enggak, kamu tetap bersosial, ngobrol apa segala macam. Tapi jangan sampai karena kamu hubungan sama diri sendirinya sengsara, sehingga kamu butuh orang lain untuk menjadikan kamu bahagia. Kalau kamu menempatkan kebahagiaan di orang lain, dia hilang, kamu sengsara. Jelas. Kalau kamu menempatkan bahagian di diri kamu berteman, orang itu hilang, kamu tetap bahagia. Walaupun ada galau-galau dikit lah, I know lah. Cuma kamu gak akan depresi gitu. Jelas gak maksudnya? Tapi kalau tuh seiring perkembangan zaman, apakah pola itu akan tetap survive Mas? Kita lihat aja 100 tahun lagi. Kita bertemu lagi 100 tahun lagi. Sekarang gini, kenapa kamu ngomongnya searah perkembangan zaman? Inilah yang saya sebut dengan pertanyaan aneh. Jadi searah perkembangan zaman, nanti kamu nggak bisa bahagia kalau dengan diri sendiri. Itu maksudnya. 100 tahun lagi kamu nggak bahagia dengan diri sendiri. Itu maksudnya. Kamu harus ada orang lain yang bikin kamu bahagia. Gitu. Ini kan nggak ada hubungannya sama waktu. Ini evergreen. Ya benar nggak evergreen? Iya. Jadi mau 100 tahun lagi pun kamu punya banyak teman, kamu belum tentu merasa bahagia. Kamu bisa merasa kesepian juga. Karena kita manusia, sifat manusia ini nggak berubah. Pemikiran bisa berubah, ya. Tapi sifat dasar nggak berubah. Ya begitu aja. Jelas ya. Sukses buat keran air. Iya. Gimana? Kalau seandainya kita bahagia pada diri kita sendiri, gitu, kita usahakan bahagia, bereuforia lah dengan kebahagiaan sendiri. Oke. Pada saat kapan kita dapat pasangan hidup, gitu? Kalau kapan kita dapat cewek di diri kita? Kalau sejak itu kita emang dengan kita bahagia, selalu bahagia, tapi pasangan hidup kita nggak dapat nih. Gimana nih? Kapan itu? Nggak tahu, tanya Tuhan aja kapan. Emang saya peramal? Saya nggak tahu kapan. I don't know. Nah itu hubungannya, korelasinya pada saat kita dapat pasangan. Korelasinya seperti ini. Itu aja. Kamu, menurut kamu, pasangan hidup kamu akan mau sama kamu terus menerus kalau kamu ngeluh atau kamu bahagia? Kamu tahan nggak hidup 100 tahun sama orang yang yang ngeluh terus? Tahan? Kamu tahan sama orang yang hidup terus sama orang yang bahagia, yang suka memberi, yang baik, yang seru, yang gak banyak nuntut? Tahan nggak? Suka nggak kayak gitu? Jadi orang kayak gitu. Andai kan besok kamu ketemu pasangan hidup, kamu nikah, kalau kamu ngeluh, banyak nuntut, stres, dia dikit-dikit nggak nelfon kamu langsung 5 menit nggak dibalas, kamu telepon 1000 kali, dia nggak akan tahan. Jelas. Kembali lagi, bantu diri kamu dulu, prioritasin diri kamu, baru bantu orang lain, baru berikan cinta kepada orang lain. Cintai diri kamu sendiri dulu. Kamu nggak bisa ngasih cinta sama orang kalau kamu sendiri nggak cinta diri sendiri. Gitu. Ya, dan sekali lagi kamu nggak tahu kapan ketemu. Silakan bersosial sebanyak-banyaknya. Ya. Jodoh di tangan Tuhan. Aku levelnya masih dewa soalnya.
Belum sampai Tuhan, jadi nggak tahu. Pertanyaannya begini, tadi mengenai Kalian ngomong kayak gini sama orang lucu gak ya? membantu orang semampunya, supaya tidak masuk ke dalam namanya berkorban dengan seseorang. Betul. Ketika orang minta bantu sama kita, terutama contohnya saya tipe orang yang gak enakan. Betul. Nah, kalau orang bantu kita, sebenarnya kita agak Nggak mau bantu. nggak mau bantu. Tapi ini Tapi kita nggak masuk. enak. Iya, nggak enak benar. Nah, karena nggak enak kamu tahu nggak kenapa kamu nggak enak? Karena kamu takut kehilangan orang tersebut. Betul nggak? Kalau kamu nggak takut kehilangan orang tersebut, udah poin aja jeder, benar nggak? Nah, sorry nggak gitu. Karena kamu takut kehilangan dia atau takut dinilai jelek sama dia, kamu jadi nggak enak. Ya. Nah, kalau aku pribadi seperti ini, kalau aku nggak bisa bantu, aku ngomong dari awal. Daripada nanti aku bantu terus konflik lebih parah lagi. Kalau kita bilang, oke, gue bantu, kita nggak mampu, yang terjadi adalah dia akan kecewa dengan bantuan kamu, dia gosipin kamu lebih rugi. Betul nggak? Ya kan? Jadi dari awal bilang straight to the point, jujur. Semua orang suka orang jujur kok. Ya. Cuma kalau jujurnya pahit, kadang kayak begitu. Semua orang suka orang jujur. Kamu bilang ini sama dia. Kamu suka orang jujur atau suka orang bohong? Aku suka orang jujur. Oke, aku jujur ya. Aku nggak bisa bantu kamu sekarang karena aku belum mampu. Kamu mau minjem duit 1 miliar, aku cuma punya 1.000 perak nih. Sorry ya, jangan sampai ketidakmampuan ini mengganggu persahabatan kita. Next time kalau aku mampu, aku bilang kok, oke, pelukan yuk. Ya ngomong deh. Terus dia bilang gini, oh iya betul. Kamu bisa juga, kamu nggak apa-apa nggak bantu aku dengan yang aku minta, tapi kamu selalu bisa bantu aku dengan cara lain. Gitu. Terus cara lainnya apa? Cium aku dong. Ya begitulah. Gimana? Jelas? Jelas. Bisa? Sekali lagi kita harus melawan ego. Karena yang bikin kita nggak jujur adalah ego. Ego kita takut diomongin jelek. Ego kita pengen kita selalu tampak bagus. Tapi selalu tampak bagus belum tentu benar. Jadi lebih baik benar. Jadi lebih baik tampak jelek tapi benar. Daripada bagus tapi busuk. Bukan, daripada bagus tapi bohong. Ya. Nah terus, by the way tadi di SFM ada yang nanya, Bro Ronald, kalau bohong demi kebaikan boleh nggak? Gue balas, kalau bohong demi kebaikan boleh, memperkosa demi kebaikan boleh juga dong. Mau nggak aku perkosa demi kebaikan? Jangan berbohong demi kebaikan, itu juga salah. Oke, next. Ya, ada lagi mau tanya terakhir? Oh, kamu ya di ujung sana dulu. Kamu kan? Iyalah. Gateli cuk. Aku harus belajar bahasa Jawa yang lain. Aku cuma tahu 2 itu doang. 3 sih. Gateli cuk sama mentu ya. Apapun itu artinya. Ya, kalau sedikit mungkin agak keluar konteks. Tapi bukan soal keran kan? Kamu sebenarnya punya keran mas. Tapi kalau keran kan gini ngek keluar air kan. Kalau kamu gini ngek. Sorry sedikit intermezzo tentang godlike. Iya ya. Kalau dari statement dan konsep godlike yang disampaikan Bang Ron kan, targetnya itu kan objeknya wanita lah ya. Iya. Kalau untuk wanita ya laki-laki gitu. Wanita bukan objek by the way. Target lebih ke target, bener nggak tuh? Lebih ke dream. Wanita itu karya seni yang dipadatkan. Jadi wanita. Kalau mau nanya ini sih Bang, kalau misalnya konsep godlike itu bisa nggak sih kita realisasi juga Untuk uang, untuk bisa. Aku pakai godlike, main aja money, walaupun cuma bisa beli mobil, tinggal di apartemen, jalan-jalan, gitu doang sih. Tapi
caranya teknisnya kira-kira Ikut seminarnya aja. ini baru pertama kali juga nih. Ya udah ikut seminarnya aja. Seminarpw.com ya. Sip. Next question. Gitulah cara jualan deh. Nanti by the way kalau mau tanya-tanya personal nanti abis ini juga kamu di sini ngobrol sama saya boleh. Ya. Yuk. Bang Ron mau nanya, untuk mencintai diri kita sendiri atau menjadi cinta sejati dengan diri kita sendiri, kita mendengarkan suara hati apa suara pikiran gitu? Kan ada dua suara. Wah ini panjang ini. Kamu datang baru hari ini ya? Sebelumnya kamu udah dengar soal program gimana semua omongan di otak itu dibentuk oleh masyarakat, itu jadi sebuah program jadi sebuah keyakinan. Pada saat kita yakin, pada saat kita punya keyakinan, kita akan close minded dan gak dengerin lagi yang lain. Kadang pikiran sama hati beda, gitu kan? Penjelasannya panjang, tapi kalau aku sendiri, aku selalu dengerin kata hati. Kata hati nggak selalu benar saat itu. Pokoknya kadang kata hati itu suka aneh, gitu. Tapi aku ikuti terus. Benarnya pada saat 2 tahun lagi aku lihat ke belakang, oh iya ternyata benar. Kalau ini nggak terjadi nggak akan ada ini, kalau ini nggak terjadi akan ada ini. Jadi suara hati kadang bagi kepala itu suka aneh, suka beda. Tapi kalau kamu ikuti, setahun 2 tahun kemudian lihat ke belakang baru ketahuan polanya. Oh ternyata kata hati bisa ngeramal masa depan. Buktinya kalau kita ikuti intuisi dia bawa kita ke sini. Kalau ke sini kita nggak dituntun sama kata hati, kita nggak bisa ke sini. Kamu kuliah sambil kerja, masih kuliah. Apakah kata hati kamu berkata bahwa kuliah itu tidak baik, mendingan jadi pengusaha daripada kerja? Dan kuliah itu nggak masuk akal? Gitu. Jadi menurut kamu kuliah itu baik? Untuk menambah ilmu, tapi tidak menjamin kehidupan kamu. Yakin? Nah, kata hati aku dulu, ngapain kuliah? Ngapain kerja? Pengusaha. Nah, pada saat kata hati ngomong gitu, kepala langsung takut. Nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau rugi gimana? Nanti kalau misalnya nggak punya ijazah gimana? Jawaban aku cuma satu, bodoh amat. Terus aku keluar kuliah, kerja, kenalan sama investor, bikin perusahaan, 22 tahun bikin perusahaan. Belum setahun bangkrut. 3 kali, ikutin kata hati tuh. Tapi kalau 3 kali nggak bangkrut, kita nggak akan di sini sekarang. Aku nggak akan ketemu sama aku. Jadi intinya berhenti kuliah. Intinya berhenti kuliah. Oke. Jadi terima kasih semua udah datang. Saya Ronald Frank. Dan sekali lagi, Ronald Talks adalah acara di mana saya akan memberikan sama teman-teman berbagai macam informasi yang menurut saya bagus dan gratis.